Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktek ya bahasa Indonesia. Jadi untuk ulangan praktek bahasa Indonesia, ustazah mau ambil materinya tentang cerita atau novel sejarah ya. Lalu ustazah mau kalian menentukan. Bentar ya, ustazah mau cari tahu dulu. Ini kaidah bahasa udah pernah ya kita pelajari ya. Ini udah pernah. Tapi ustazah mau sebenarnya kalian prakteknya itu adalah untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Kenapa ustazah pilih itu? Karena dari nilai-nilai tersebutlah kita bisa ya istilahnya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan ya, walaupun cerita ini kan cerita fiksi kalau ustazah katakan ya, tapi tidak apa-apa. Ini ustazah mau kalian cari nilai-nilai yang tertanam pada cerita tersebut. Kita cari yang ini kan nggak apa-apa. Jadi anak-anak ustazah, dalam sebuah cerita itu ada nilai-nilai yang terkandung. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai itu sama seperti amanat ya. Ada nilai misalnya nilai moral. Nilai moral ini dia berkaitan dengan sikap atau perilaku. Ada misalnya nilai sosial ya kan? Ada nilai sosial, ada nilai pendidikan, ada nilai agamanya, ada nilai ekonomi. Nah, dulu waktu kelas 11 kita sudah mempelajari kan tentang nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerita. Contohnya nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan nilai sosial. Misalnya seperti ini, nilai moralnya adalah ya, misalnya penyabar gitu ya, atau misalnya tidak pemarah. Itu nilai moral yang harus kita contoh dari sikap. Tapi kalau sosial, contohnya misalnya saling tolong menolong ya, berperang untuk menyelamatkan kerajaan, itu sosial nak ya kan. Kebijaksanaan itu nilai moral. Jadi coba Ananda cari nilai-nilai yang terdapat pada cerita Kemelut di Majapahit. Cari, buat di kertas saja atau di buku latihannya, kerjakan dengan rapi, dengan benar seperti itu. Karena apa ustazah kasih praktek ini untuk latihan juga, karena nanti akan ada masuk di soal ya, akan ada masuk tentang nilai-nilai ini di soal ujian. Jadi ini agar lebih memudahkan anak-anak ustazah dalam menemukan nilai-nilai dalam sebuah cerita. Jadi nilai dalam sebuah cerita itu ada nilai sosial, nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan, nilai ekonomi dan sebagainya. Kalau nilai ekonomi itu berkaitan dengan ya perdagangan kah atau keuangan, itu nilai ekonomi. Nilai pendidikan, misalnya dia belajar mengaji, dia belajar berperang atau bagaimana, itu nilai pendidikan. Jadi anak-anak ustazah silahkan cari tahulah tentang nilai-nilai yang ada pada sebuah cerita dan tentukan nilai yang terdapat pada cerita Kemelut di Majapahit ya. Tulis yang rapi, pakai pulpen dan fotonya yang benar ya anak-anak ustazah. Oke, jadi itu ya untuk prakteknya itu tentang cerita sejarah atau novel sejarah. Nah,
Jadi adapun kisi-kisi yang insya Allah masuk untuk ujian PTS kalian nanti, ya materinya adalah tentang surat lamaran pekerjaan dan tentang novel sejarah. Ya, Nana Ustazah. Nah, kisi-kisinya itu tentang, catat ya nak, dengarkan baik-baik. Kisi-kisinya yang pertama itu ada tentang surat lamaran pekerjaan. Dari surat lamaran pekerjaan tersebut, apa yang harus Ananda cari adalah pertama, yaitu Ananda harus mempelajari tentang kaidah kebahasaan pada teks surat lamaran pekerjaan. Sudah? Lalu Ananda harus membuat surat lamaran pekerjaan, nanti ada ilustrasinya, pokoknya tentang surat lamaran pekerjaan lah. Lalu anak-anak ustazah, materi berikutnya adalah tentang kisi-kisi berikutnya tentang novel sejarah. Novel sejarah, pahami tentang struktur sama nilai-nilai pada cerita ya. Jadi yang kisi-kisinya itu tentang novel sejarah adalah ciri kebahasaannya dan nilai-nilai yang terdapat pada cerita. Makanya ini latihannya kita ini, sebenarnya praktik kita ini sekalian nanti untuk melatih menemukan nilai-nilai yang terdapat pada cerita itu karena masuk ujian ya, masuk ke dalam ujian PTS. Baik anak-anak ustazah, selamat mengerjakan praktek bahasa Indonesianya ya. Semoga anak-anak ustazah dimudahkan segala urusannya dan bisa mengerjakan ulangan praktek ini tepat waktu dan dengan baik dan benar. Nah, jadi untuk waktu pengumpulan ya ulangan praktek bahasa Indonesia paling lama ustazah tunggu sampai hari Sabtu sore. Oke, anak-anak ustazah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.